Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel saya, Puspita Channel. Sempat lama sekali saya tidak update video di YouTube, dan setelah melihat beberapa komenan di YouTube mengenai desain desain rumah yang telah saya buat, ternyata sangat banyak sekali yang request. Saya belum sempat untuk menjawab satu persatu, jadi yang sekarang desain rumah yang sekarang saya buat adalah paling tidak bisa mewakili beberapa request dari pemirsa. Yakni yang saya dahulukan adalah desain rumah di lahan lebar 5 meter kali 12. Ya, kita langsung lihat saja desain yang telah saya buat. Ya, seperti inilah desain akhir yang telah saya buat di lahan 5 kali 12 meter. Sekilas dari depan nampak sangat sederhana, karena kita juga tidak bisa mengharapkan yang lebih banyak dari lahan terbatas ukuran 5 kali 12 meter ya. Lebarnya cuma 5 meter ini, dan apalagi ini juga bangunannya lantai 1, jadi saya belum bisa lah untuk membuat yang model neko-neko gitu ya, semi-semi modern gitu. Jadi ini tipikal rumah Indonesia saat ini, sangat sederhana ya. Paling hiasannya ya seperti ini saja kalau dari depan. Seperti ini saja. Ini tampilan jendelanya saya buat penuh ya. Untuk desain jendelanya terserah masing-masing peminat bagi yang mau memakai desain yang telah saya buat ini. Dan di sini atasnya juga saya kasih jendela kaca. Ini bisa terserah Anda nantinya pakai model bukaan atau tertutup, silakan, karena ini juga saya buatnya tidak pakai angin-angin. Mungkin jendela atasnya mungkin pakai yang bisa dibuka saja pakai kuncian gitu ya. Seperti model-model lain yang telah saya buat, saya di sini mengutamakannya sebenarnya bukan dari desain modelnya sih, namun saya lebih mengutamakan tata ruangannya sama tata pencahayaannya. Saya sendiri adalah tipe orang-orang yang tidak suka jika ada ruangan yang gelap, tidak terkena cahaya. Jadi kalau dari depan seperti ini, namun yang saya spesialkan di sini adalah bagian sampingnya. Ya, bagian samping saya kasih juga ini jendela kaca. Nanti pengambilan cahaya bisa dari atas ini, karena ini masih ada, kalau nggak salah ini masih ada setengah meteran lebih ya, setengah meteran lebih untuk pengambilan cahaya. Dan ruangan bawahnya saya maksimalkan tertutup ya. Ini pakai cor. Untuk cor di sini pakai ketebalan normal 12 cm atau 10 cm, terserah Anda ya. Tujuannya biar ruangan sepanjang 12 meter ini dari depan sampai belakang mendapatkan cahaya ya. Beginilah tampilan luarnya ya. Bangunan rumah sederhana ini saya peruntukkan bagi teman-teman yang memang mempunyai lahan yang sangat terbatas ya, mempunyai lahan dengan lebar hanya 5 meter. Dan kenapa saya membangun satu lantai, karena juga banyak dari teman-teman kita yang pengen membangun rumah namun modalnya terbatas dan belum sanggup untuk membuat lantai 2 misalkan. Mungkin bisa cocok untuk model yang saya buat ini dijadikan sebagai salah satu referensinya. Dan terutama bagian samping ini ya, apalagi jika samping kanan kiri belakang sudah dipadati rumah tetangga, misalkan sampai crash gini, mungkin
sistem seperti ini bisa diadopsi ya, sehingga tetap banyak cahaya yang masuk. Oke, kita sudah melihat bagaimana penampilan luarnya. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian ruangan di dalamnya, bagaimana kira-kira penampakannya. Mari kita lihat. Saya sudah pisahkan pada bagian-bagiannya ya, seperti ini. Ini sudah saya hilangkan atapnya supaya kita bisa melihat bagian dalamnya, dan dinding sampingnya ini juga saya hilangkan supaya kita lebih leluasa ya untuk melihatnya. Oke, mari pertama-tama kita melihat bagian ruang tamu. Seperti ini ruangan tamunya. Ruang tamunya ini lebarnya 2,5 meter ya, panjang ke depannya ini loh 2,5 meter, dan lebar ke sampingnya ini 5 meter, 2,5 kali 5. Ruang tamu menghadap jendela yang sangat luas sekali. Jadi di ruangan tamu ini tentu saja nanti sangat cerah ya, banyak cahaya masuk. Oh ya, bagian terasnya jangan lupa. Bagian teras ini kita punya teras dengan panjang 1,5 meter ya, 1,5 meter kali 5. Sebenarnya bagian depan jendela ini pengen saya buat taman, bisa juga ini dibuat taman, namun saya mikir kalau kita punya sepeda motor nanti kita parkir di mana, jadi saya buat seperti ini saja terasnya. Kita tidak punya taman ya, kita maksimalkan lahan yang ada karena lahannya sangat terbatas ya. Ini bisa pakai sepeda motor. Oke, terasnya sudah, ruang tamunya sudah. Sekarang bagian belakang ruang tamu ini adalah ruangan keluarga. Ya, ruangan keluarga ini di sini ada bivet. Ya, atasnya ini biasanya bisa Anda taruh televisi. Nah, saya tidak sempat membuat televisi ya, karena untuk mendesain televisi juga membutuhkan banyak waktu. Saya mempersingkat saja, yang penting di sini tata ruangnya saja. Dan depannya ruangan keluarga ini atau ruangan televisi ini karpet, kita pakai karpet lebar 2 meter, dan pintunya dari ruang tamu ini begini kira-kira ya. Nah, pintunya ini terbuka, nggak pakai kusen atau nggak pakai pintu ya, langsung los saja. Ini lebarnya 1 meter dari depan kayak gini, terus seperti ini ya, kalian bisa melihat. Oke, ruang tamu masuk ke ruang keluarga. Setelah ruangan keluarga, kita lihat yang ada di sini ini adalah dapur ya. Beginilah penampakan dapurnya. Dapurnya ini untuk yang bagian paling depan atau paling dekat dengan ruangan keluarga ini lebarnya itu 2,5 meter ya, jadi sudah cukup luas, dan panjangnya kalau nggak salah ini 6 meter. Nah, seperti ini. Untuk bivet-bivetnya saya maksimalkan ya, untuk kitchen setnya saya maksimalkan 6 meter ini panjangnya, saya maksimalkan semua dibuat kitchen set atau rak-rak atau bivet. Nah, kalau nggak dimaksimalkan nanti kalau lahannya terbatas, saya khawatir nanti punya barang-barang lain atau apa bingung cari ruangan ya, nanti bisa ditempatkan di sini, dan di atas kitchen set ini juga bisa ya. Seperti inilah ruangan dapurnya. Nah, sekarang kalau ruangan dapurnya sudah, kita lihat ruangan kamar
tidur. Ya, ruangan kamar tidur ini kita punya dua kamar di sini. Yang pertama, kamar tengah ini lebarnya 2,5 meter. Jadi saya ambil pas tengah-tengah tadi kali 3 meter. Ya, ke belakangnya 3 meter, ke sampingnya 2,5 meter. Dan yang bagian kamar kedua ini lebih lebar lagi, yakni 3 kali 3 meter. Ya, ruangan kamar belakang ini 3 kali 3 meter. Mungkin yang ini cocok untuk kamar tidur orang tua, dan yang tengah ini kamar tidur anak. Oh ya, kita lihat pencahayaannya ya. Pencahayaannya dari atap samping ini sudah sangat banyak, jadi jangan khawatir gelap. Di sini juga bisa pakai jendela yang bisa dibuka supaya nambah angin-angin. Kalau ndak perlu ventilasi ya ndak apa-apa, ini yang tertutup saja. Tapi kalau bisa dibuka lebih bagus lah, saya kira, supaya lebih sehat. Oh ya, atapnya ini ke sampingnya ini menjorok 1 meter ya. Ya, bagian samping menjorok 1 meter ke dalam. Dari atasnya kita bisa lihat, nah seperti ini. Seperti ini bagian atapnya. Oke, seperti itu aja. 1 meter ya, bagian sini 1 meter ini majunya. Sekarang kita lihat bagian kamar mandi. Oke, saya hilangkan dulu dinding dari kamar mandinya supaya dinding dari penyekat kamar mandi dan kamar tidur saya hilangkan supaya kalian bisa melihat bagian dalam kamar mandi. Seperti ini, kamar mandinya juga sudah cukup lah ya. Panjangnya ke belakang 1,5 meter dan ke samping 2 meter. Ditambah dalam kamar mandi juga kita masih punya pencahayaan dari atas juga. Nah, seperti ini penampilannya. Nah, cukup, masih bisa dipakai untuk mandi ya, sama MCK lah. Terus sama cuci baju juga masih bisa. Nah, ini jemurnya yang belum saya pikirkan tadi. Ya, terpaksa kalau di sini diberi pagar mungkin masih bisa untuk pasang jemurannya ya di depan ya, ala kadarnya ini. Ya, mungkin kalau kalian nanti punya dana lebih bisa dibuat lantai 2 supaya tidak bingung butuh ruangan lebih banyak lagi. Oke, kira-kira apa yang kurang ini? Sudah cukup jelas ya. Nah, ini bagian lainnya yang saya hilangkan dinding-dinding kamarnya. Ya, ini dapurnya. Seperti inilah dapurnya. Ya, kamar belakang ini lebih menjorok maju 0,5 meter. Nah, seperti ini supaya lebih lebar saja. Kalau kamarnya mau dibuat 2,5 meteran semua juga tidak apa-apa. Nanti kamar mandinya juga lebih lebar lagi. Jadi kalau tadi cuma 2 meter, 2,5, oh ya 2 meter kali 1,5. Kalau ruangan kamar tidur belakangnya ini dimundurkan 0,5 meter juga, jadinya kamar mandinya nanti bisa 2,5 kali 1,5. Namun saya pikir cukup kok, kamar mandi 2 kali 1,5 sudah cukup lebar. Rata-rata perumahan juga yang model sederhana juga seperti itu. Bahkan yang saya tempati sekarang juga kamar mandinya 1,5 kali 1,5. Saya masih kontra ya. Ya, seperti ini. Kita lihat
plafonnya ya. Nah, ini plafonnya ruangan tamu. Tinggi ruang tamu di sini hanya 3 meter. Berbeda dengan ruangan di belakangnya. Karena ruangan belakangnya juga membutuhkan pencahayaan tadi, jadi lebih tinggi 1 meter ini. Jadi ruangan tamunya karena seperti ini ya, tinggi ruangan tamunya ini hanya 3 meter. Lalu mulai ruangan keluarga sampai ke kamar mandi tingginya sudah 4 meter. Jadi jangan khawatir yang nggak suka rumah yang rendah, ini sudah cukup tinggi dan banyak sekali cahayanya ya, seperti itu. Mungkin kalau untuk desainnya sebenarnya ya sederhana, sangat sederhana dan cukup nyaman untuk ditinggali, saya pikir. Apalagi ini yang kurang, ini kalau sudah tertutup semua ya temboknya ya, jadinya seperti ini. Ya, sudah cukup jelas. Semoga desain yang saya buat ini bisa menambah referensi Anda, terutama bagi kalian yang kebetulan ingin membangun rumah di lahan paling tidak lebarnya 5 meter ya. Saya lihat di komen ada sudah lumayan banyak yang pengen membangun rumah di lahan 5 meter. Dan cara menatanya bagaimana, ini panjang 12 meter namun tetap dari depan sampai belakang mendapat pencahayaan yang cukup banyak ya, seperti ini saya buatnya ya. Karena ini juga saya umpamakan ini kita bangun rumahnya di hunian yang padat atau lahan kapling yang kanan kiri juga sudah dipadati oleh rumah tetangga, dan apalagi belakang kita misalkan ini sudah tidak punya lahan tambahan ya. Ya, model yang saya buat ini adalah saya tujukan memang untuk referensi saja. Jika kalian kok cocok semua mungkin bisa Anda pakai, namun juga lebih bagus jika Anda mampu menyempurnakan. Mungkin ada yang kurang cocok dengan ruangan-ruangan di dalamnya, juga bisa saja diedit lagi. Terus ya mungkin kalau cocok dengan tata pencahayaan dari samping seperti yang telah saya buatkan ini, dengan pengambilan cahaya dari atasnya ya, maju. Kalau bagian cornya ini 1 meter, sebenarnya kalau ditambah atap di sini kita hanya mendapatkan ruangan bebas dari atas ini setengah meteran lebih sedikit, hampir 60 cm. Mungkin juga bisa diadopsi ini saja, tidak masalah. Oke, jika kalian merasa desain saya ini sangat bermanfaat bagi kalian, tolong bantu like dan jangan lupa subscribe di channel saya supaya Anda bisa mengikuti terus desain-desain yang saya upload tiap minggunya. Dan mungkin bagi kalian yang tidak sabar menunggu desain kami, Anda bisa menghubungi WA kami, nanti ada di kotak deskripsi. Namun saya khususkan kalau menghubungi hotline kami di WA itu adalah yang berbayar ya, kasarnya itu tidak mau antri lah ya, pengen yang langsung saya buatkan ya, nanti bisa kita konsultasi lebih lanjut lewat WA ya. Sekian saja, terima kasih. Selamat membangun rumah impian Anda.